Kita lanjutkan surat Hud ayat 109. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku, maka jangan ada kamu Muhammad iku fi miryatin, di dalam keraguan, mimma, dari apa-apa, ya budu, yang menyembah. Jadi mimma itu berhala, ya, dari apa-apa, ma-nya itu ma berhala. Ya budu, yang menyembah, sopo haula, demikian itu mereka orang musyrik. Disebut musyrik karena menyembah berhala. Orang kafir disebut kafir karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kamu tidak perlu ada di dalam keraguan dari berhala-berhala yang disembah oleh mereka orang-orang musyrik. Artinya kami akan menyiksa mereka sebagaimana kami sudah menyiksa pendahulu-pendahulu mereka. Jadi minal asnam inna nu'adzibuhum kama adzabna man qablahum. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu memang betul-betul diberi kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Barangkali mau tobat. Kalau tidak tobat berarti kedzaliman mereka semakin besar. Ya kan? Jadi kondisinya apa? Orang-orang musyrik itu memang betul-betul dikasih kesempatan oleh Allah. Jadi menentang Nabi Muhammad itu terlihat malah lebih kaya. Gitu. Terlihat apa? Lebih sukses. Terlihat lebih berhasil gitu. Sehingga ada kemungkinan orang-orang yang beriman itu ragu. Loh, iki nentang utusannya Allah kok tambah sugih, ngono lho. Ojo-ojo dheke sing bener. Ya kan? Kok tambah sugih, tambah sukses. Jangan-jangan ini mereka ini yang benar, sehingga ada peringatan ini. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Kamu ndak perlu ragu. Ya, ndak perlu ada di dalam keraguan dari mereka-mereka yang menyembah berhala. Ndak usah khawatir. Nanti kalau tiba waktunya mereka kami siksa sebagaimana kami menyiksa pendahulu-pendahulu mereka. Sekarang biarkan saja mereka terlihat berhasil, terlihat lebih kaya, terlihat lebih sukses. Kamu tidak perlu ragu, diseksa. Ya, tidak perlu ragu. Mereka bagaimanapun salah. Ya, ini adalah semacam hiburan atau nasihat Allah kepada Nabi Muhammad, khususnya kepada kita pada umumnya. Mayak buduna, tidak menyembah mereka, ila kecuali kama yak budu, sebagaimana menyembah sopo abauhum, bapak-bapak mereka, leluhur mereka.
Jadi mereka orang musyrik yang hidup satu zaman denganmu, ya sekarang ini, mereka menyembah berhala itu sama kok seperti leluhur-leluhur mereka yang juga menyembah berhala. Ya, mingkobelu dari sebelumnya, sebelum mereka. Dan nyatanya leluhur mereka sudah kami siksa. Ya. Lah, kalau mereka nanti ya tinggal nunggu saja. Ya kan? Kalau asal usulnya sama, berarti endingnya juga akan sama. Hanya sejarah yang berulang kembali. Hanya yang orang musyrik yang sejaman kamu ini belum disiksa gitu aja. Kalau yang dulu-dulu sudah disiksa. Wa inna dan sesungguhnya kami Allah lamu wafuhum nisaya zat yang netepi hum pada mereka nasibahum pada bagian mereka. Goi romangkus selain dikurangi, artinya disiksa secara sempurna. Dan sungguh kami Allah adalah zat yang menetapi pada mereka bagian siksa mereka tidak dikurangi sedikit pun. Artinya siksanya sempurna. Ya, tidak ada diskon. Siksanya itu tidak ada diskon. Walaqad ataina dan niscaya sungguh telah memberi kami Allah Musa pada Nabi Musa Alkitab pada kitab, ya Alkitab pada kitab, kitabnya kitab Taurat, ya kitab Taurat dan niscaya sungguh kami telah memberi Nabi Musa kitab Taurat, ya Musa tak kasih kitab Taurat. Sebagaimana kamu juga tak kasih kitab apa Al-Quran. Prakteknya gimana? Fahtulifa. Maka diperselisihkan. Fihi di dalam kitab. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Artinya sama dengan kamu. Kamu dikasih kitab Al-Quran. Umpama ada yang percaya atau ada yang tidak percaya. Berarti sama dengan zaman Nabi Musa dulu. Ya kan? Berarti nasibmu itu podo karo Nabi Musa. Wis ora usah kuwatir. Ya kan? Di zaman Musa dulu, Musa ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau kamu sekarang ada percaya, ada yang tidak. Terus bedanya apa? Ya sudah kan? Lah Musa berhasil melewati kehidupannya. Sampai meninggal dalam keadaan baik. Lah tentunya kamu juga harus berhasil. Mudeng enggak? Mudeng ya? Itu urusanmu di situ. Kalau Musa sukses, kamu juga harus sukses. Podo-podo nabi ini. Sama-sama dapat kitabnya. Sama-sama ada yang percaya, sama-sama ada yang tidak percaya. Ini dari sisi kamu, Muhammad. Ya, dari sisi kamunya.
Walaula, lah sekarang dari sisi orang yang tidak percaya sekarang. Walaula kalimatun, dan seandainya tidak ada kalimat sabakot yang telah lewat min robbika dari Tuhanmu Muhammad, bahwa siksaan itu ditunda. Jadi bitakhiril hisab wal jaza lil khalaiki ila yaumil kiamah, bahwa hisapan pembalasan makhluk itu ditunda sampai hari kiamat. Jawabnya laku dia niscaya dihukumi atau diputuskan sopo bainahum di antara mereka. Jadi seandainya tidak ada kalimat yang telah lewat dari Tuhanmu bahwa hisapan, pembalasan, siksaan itu nanti diselesaikan di hari kiamat. Ya, niscaya sekarang juga di dunia ini mereka diberi keputusan. Ya, yang kafir langsung disiksa. Itu umpama tidak ada kalimatun sabakot mir robika. Lah berhubung sudah ada keputusan dari Allah bahwa siksa atau balasan atau hisapan nanti di dunia ditunda sampai hari kiamat, ya sudah, mereka selama ini masih dibiarkan berkeliaran, ya, tidak segera disiksa. Wa inahum, dan sesungguhnya mereka, orang-orang yang mendustakan, iku lafi sakin niscaya di dalam keraguan, minhu dari kitab, muribin lagi jatuh di dalam keraguan. Ya muribin ya ragu-ragu, artinya jatuh di dalam keraguan. Dan keadaan mereka sekarang ini, orang-orang yang mendustakan itu loh, itu di dalam keraguan. Ya, di dalam keraguan dari kitab, dan mereka betul-betul jatuh di dalam keraguan. Artinya apa? Mereka itu ya sebenarnya takut. Engko gek-gek sing diomongno Muhammad bener. Ya kan? Mereka jadi orang kafir itu enggak bisa loss 100%, enggak. Ya. Aku gak percaya karo Muhammad sing nggawa kitab iki. Isine kitab aku ya ora percaya. Tapi engko gek-gek bener iki isine kitab. Itu ya. Engko gek-gek bener. Jadi mereka jadi orang kafir itu enggak tenang hatinya, enggak bisa loss 100% itu enggak. Hidupnya itu sudah menderita karena keraguan-raguannya itu. Wa ina, dan sesungguhnya. Ini makna pertama ya. Kulan seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Kalau bahasa Jawanya iji-ijini. Ya. Semua makhluk, siapa saja. Ya. Lamma, manya itu mazaidah, ya. Lamma layuwaffiyannahum. Ya. Niscaya sungguh netepi, ya. Atau niscaya netepi sungguh hum pada mereka sopo Rabbuka Tuhan kamu Muhammad. Akmalahum pada pengamalan mereka. Dan sungguh semua makhluk niscaya Allah netepi
amal perbuatan mereka. Kalau baik diberi pahala, ya dimasukkan surga. Kalau jelek, yes dianggap dosa, nanti dimasukkan neraka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wa'in, ya, dan tidak ada. Wes, makna nono maneh. Wa'in dan tidak ada. Kulan semuanya makhluk sama maknanya. Lama kecuali. Ya, lama kecuali. Layu wafiyannahum niscaya netepi sungguh pada mereka sopo rebuka Tuhanmu Muhammad akmalahum pada amalan mereka. Pengertiannya sama. Jadi tidak ada semua makhluk kecuali Allah akan netepi amalan mereka. Kalau baik ya dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Innahu sesungguhnya Allah bima terhadap apa-apa yakmalun yang mengerjakan mereka iku khabirun maha waspada. Khabir itu artinya adalah Allah tahu lahir batin. Itu khabir. Jadi tidak akan pernah salah dalam menilai. Itu sifatnya Allah khabir. Tahu lahir batin. Lah kok bisa? Banyak orang yang secara lahiriah baik. Tapi ternyata batinnya jelek. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Terus fastaqim maka menetapilah kamu Muhammad. Ya. Kama umirta sebagaimana diperintah kamu Muhammad. Sehingga ini perintahnya Allah untuk mensikapi orang-orang yang enggak jelas-jelas itu loh. Fastaqim kama umirta. Kamu supaya menetapi atau bahasanya istiqomah sebagaimana kamu diperintah. Artinya beramallah sesuai perintah Tuhanmu. Ya, beramallah sesuai perintah Tuhanmu. Wa du'a ilaihi dan menyembah pada Allah, memohon kepada Allah. Wis kuwi sing bener. Jadi alal amal bi amri rabbik. Waman dan siapapun taba yang bertobat, siapaman artinya beriman ma'aka bersamamu. Dan juga siapapun yang bertobat, yang beriman kepadamu juga supaya istiqomah. Lawake dhewe melu Nabi Muhammad apa ora? Hah? Melu, ya wis. Nabi Muhammad disuruh istiqomah, berarti kita juga disuruh istiqomah. Karena kita memposisikan diri kita sebagai waman taba ma'aka. Terus wala tata'ghaw dan jangan durhaka kalian. Kaliane sapa? Ya awake dhewe iki. Jangan durhaka. Artinya jangan melanggar aturan-aturannya Allah. Jadi tujawizu hududallah. Wes. Ojo aneh-aneh. Ya, yang istiqomah, yang tenang bersama Nabi Muhammad dan jangan melakukan kedurhakaan. Innahu sesungguhnya Allah bima terhadap apa-apa tak malun yang beramal kalian
entah baik, entah buruk, iku basirun, maha melihat. Basirun, maha melihat. Itu. Ini pribadi kita supaya diperbaiki. Ya, pribadi kita supaya diperbaiki. Terus yang kedua, ini perintahnya Allah loh ya. Wala tarkanu, dan jangan condong kalian. Ya. Condong ini termasuk ngefan, mengidolakan, ya, menganggap benar. Ilaladina, pada orang-orang dolamu, yang dolim mereka. Ya, jangan condong, jangan ngefan, jangan mengidolakan, ridho terhadap perbuatan orang-orang yang dolim. Ya, amal-amalannya wong dolim ya anggap elek. Amal-amalan orang yang dolim harus kamu anggap jelek, karena memang jelek. Setelah kamu tenang, ya, dalam beragama, amalannya orang dolim, ya harus kamu anggap jelek. Yang itu sikap kok. Ora kok kene apik kono yo apik, ya. Lah nek kene apik kono apik ya melok kono ae lah. Ya kan? Enak kono ya. Ya kan? Jangan gitu. Jangan gitu. Kita harus punya sikap. Nek iki apik kono mesti elek. Dan kamu jangan sekali-kali condong pada orang-orang yang dolim, ngefan, mengidolakan, ya, termasuk ridho terhadap amalan-amalan jelek mereka. Hanya harus punya sikap. Harus punya sikap. Diarani eksklusif babah. Enggak apa-apa. Wong ini agama kita kok. Ya. Yang menganggap kita eksklusif itu yang kurang kerjaan. Karena sejatinya mereka juga eksklusif. Kok bisa? Loh, mereka enggak mengikuti kita kok. Kenapa kita dipaksa mengikuti mereka? Kalau kita dituduh eksklusif, sebenarnya siapa yang eksklusif? Podo. Kalau mereka memaksa kita untuk mengikuti mereka, terus mereka tidak mau mengikuti kita, namanya kan nggak fair. Lah terus gimana? Ya sudah. Ini agamaku dan harus seperti ini. Tegas. Jadi kamu jangan, itu tadi, wala tarkanu ilal ladina nadolamu. Ya. Kenapa? Fatamas sakum, maka akan menimpa pada kalian opo anarun neraka. Ya, kamu bisa masuk neraka betul. Bisa masuk neraka betul. Tuh. Wama tidak ada, wama dan tidak ada. Lakum bagi kalian, min dunilah dari selain Allah, min aulia utawi apa? Kekasih yang menjaga kalian dari siksa neraka. Tsumma kemudian latun sorun, tidak ditolong kalian. Tidak ditolong dari siksanya Allah. Iku masalahnya. Ngono lho. Ya. Setelah kamu masuk neraka, apa yang terjadi? Selain Allah, termasuk mereka itu. Enggak ada yang menjaga kalian, jadi kekasih kalian, ngelindungi kalian dari siksa, itu enggak ada. Kemudian pada akhirnya kalian tidak tertolong.
Jadi orang-orang yang dolim itu terkadang mempengaruhi kita dengan berbagai cara. Ya kan? Terus seandainya kita ikut, terus mereka masuk neraka, kita juga akan masuk neraka. Setelah itu mereka tidak akan tanggung jawab. Seandainya kita minta pertanggungjawaban pada mereka, kilo goro-goro aku melu awakmu, aku mlebu neraka. Ayo saiki tanggung jawabmu piye? Lah aku kon tanggung jawab piye ngaku dhewe ya mlebu neraka. Ya apa? Aku kon tanggung jawab piye ngaku dhewe ya mlebu neraka. Ya wis. Piye terusan? Piye terusan? Ayo. Ya aja melu-melu. Kita harus punya sikap. Ya. Ya, jangan sampai mengidolakan lahir batin. Nah, ya. Kalau soal kemasyarakatan, iya kita bermasyarakat yang baik. Ya kan? Tetangga kita misalkan tidak seagama dengan kita, ya kita harus baik. Kita sodakoi, ya, kita bergaul dengan baik. Tapi kalau soal agama, harus ada ketegasan. Mudeng ya? Ini soal akidah. Soal akidah ini di sini, ya. Kemudian selanjutnya, wa akim dan menegakkanlah kamu, Muhammad, as-sholat pada sholat. Ojo lali sholate. Guayane kenceng tapi ora sholat. Ya podoe mbujuk. Ya. Torofayin nahari pada dua ujungnya siang. Dua ujungnya siang ini pagi hingga sore. Sholat apa yang waktunya pagi hingga sore? Apa? Subuh, zuhur, asar. Ya wes tulisen. Jadi tegakkanlah sholat di dua ujungnya siang. Sholat subuh, zuhur, asar. Aja mek guayane tok teges tapi ora sholat. Ya. Wazulafan dan apa? Sebagian. Jadi zulafan itu jamak, mufradnya adalah zulfah. Artinya sebagian. Milan laili dari malam. Sholat yang dilakukan malam apa? Maghrib dan isya. Tulisen, ya, tulisen. Innal hasanat sesungguhnya berbagai macam kebaikan seperti sholat 5 waktu, ya, seperti sholat 5 waktu. Iku yudhibna bisa menghilangkan apa hasanat as-sayyiat pada berbagai macam kejelekan atau dosa kecil. Dosa kecil. Jadi sayyiat itu dosa kecil. Kenapa? Karena berbagai macam kebaikan, ya termasuk sholat 5 waktu, itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar lah itu ada aturannya sendiri. Ya. Ya. Jadi sayyiat ini artinya dosa-dosa kecil. Jadi sholat 5 waktu itu diibaratkan seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai airnya jernih. Ya, sungai yang airnya jernih. Karena apa? Menurut orang kota, yang namanya sungai itu ya kayak got ngono kuwi. Beda, ya.
sungai yang airnya jernih bagus. Terus dia setiap hari mandi 5 kali. Gimana? Bersih enggak orangnya? Bersih, enggak ada kotorannya. Ya. Tuh. Tuh, bersih. Lah, ayat ini juga ada asbabun nuzulnya ya. Ani bin Mas'ud ya. Ani bin Mas'ud ana rojulan asoba minim ra'atin kublatan. Jadi ceritanya dulu itu ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan. Ya bukan mahramnya. Ana wong wedok wayu moro-moro diambung ngono ae. Ya, tahu-tahu dicium gitu. Fa'atan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fa'ahbaroh. Setelah itu menyesal, merasa berdosa, merasa salah. Terus datang pada Nabi. Terus menceritakan kesalahannya itu, menceritakan kesalahannya itu. Terus fa'anzalallah azza wajal aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayiat. Terus diturunkan ayat ini. Ya. Disuruh memperbaiki ibadahnya, sholatnya, ya kan? Lah, insya Allah dosanya itu dihapus. Dihapus. Ini jangan dijadikan kesempatan rek. Aku tak ngambung wong wedok, mari ngono sholat. Itu namanya durhaka, itu namanya. Wong di sepuro, bukan gitu. Itu durhaka namanya. Konteksnya tidak sama dengan hadis ini. Lalu si laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ali hadza, ini apakah khusus untuk saya? Qala li jami'i ummati kullihim. Oh, itu untuk semua umatku. Yes. Itu dalam hati juga harus ditobati, merasa menyesal dan lain-lain. Terus dengan sholat, dosa-dosa kecil diampuni. Ora kok jarak. Aku tak ngambung wong wedok lewat, moro-moro tak ambung ngono ae. Wah. Urusannya gede ku. Ya, itu ya. Terus kiat-kiat berikutnya ya. Wasbir dan sabarlah kamu Muhammad. Hah? Oh, nok dalika. Dalika utawi demikian itu. Demikian itu perintah ya, atau yang dituturkan di atas iku dzikra peringatan ya, lidzakirin bagi orang-orang yang ingat ya, bagi orang-orang yang ingat. Terus kiat berikutnya adalah wasbir dan sabarlah kamu. Sabar kalau disakiti oleh kaummu yang masih kafir-kafir itu. Atau juga sabar seandainya pengikutmu juga menyakiti kamu. Jenenge wong iman kan kapasitas imannya juga macem-macem, ya kan? Jadi sabar apabila kamu disakiti oleh kaum kamu. Yes, pengikutmu itu ya macem-macem, ya kan? Ya, termasuk sabar disakiti oleh kaummu yang kafir-kafir itu. Itu. Termasuk juga sabar dalam menjalankan sholat itu tadi bisa. Fa'inallah maka sesungguhnya Allah iku la yudhi'u tidak menyia-nyiakan siapa Allah ajrul muhsinin pada pahalanya orang-orang yang berbuat baik, termasuk berbuat baik dengan sabar itu.
pahalanya akan diberi, tidak disia-siakan. Diberikan, tidak akan disia-siakan. Ya. Falaulakana. Ya, falaulakana. Maknanya mbok ya ada. Jadi falaula bimakna fahalla. Maka hendaknya ada. No. Itu bahasa lebih baku itu. Maka hendaknya ada. Nek basa sing ora baku mbok ya ada. Tapi maksudnya sama ya. Minal kurun dari berbagai golongan. Artinya umat-umat terdahulu. Min qablikum dari sebelum kalian. Sopo ulu baqiyatin. Ulu baqiyatin itu yang mempunyai apa? Ketetapan. Baqiyah itu makna aslinya ketetapan. Artinya mempunyai agama dan keutamaan. Jadi ashabu dinin wa fatlin. Jadi mempunyai agama dan keutamaan. Agama itu disebut ketetapan karena apa? Kenapa? Ayo. Disebut ketetapan karena kebaikannya akan kekal abadi, bisa dinikmati sampai di akhirat. Disebut keutamaan, ya memang itu keutamaan. Tentunya yang beragama jauh lebih utama daripada yang tidak beragama. Yanhauna mencegah mereka, ulu baqiyatin, anil fasad dari kerusakan, fil ardi di bumi. Ya. Jadi ulu baqiyatin itu mempunyai ketetapan atau kekuatan, mempunyai ilmu, mempunyai kefahaman yang kuat, ya. Mempunyai kemantapan atau kemampuan untuk amar ma'ruf. Itu disebut ulu baqiyatin. Jadi punya kekuatan, punya ilmu, punya kepahaman yang kuat, punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ila kecuali, ila bimakna tetapi ya, atau kecuali tetapi, qolilan sedikit. Ya. Miman dari orang anjaina yang menyelamatkan kami Allah, minhum dari mereka kurun. Ya. Jadi ila qolilan miman anjaina minhum, kecuali sedikit yang melarang, yang bisa amar ma'ruf, yaitu golongan-golongan orang yang aku selamatkan, yaitu orang iman. Ya. Gini, lah yo, mbok yao, dulu, golongan atau umat-umat terdahulu sebelum kalian, itu ada orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kawan-kawannya yang melakukan kerusakan di dalam bumi. Ya, seandainya begitu, kan tidak perlu ada yang diseksa. Ya kan? Seandainya begitu, kan tidak perlu ada yang diseksa. Tapi, illa qolilan miman anjaina minhum. Tapi, ternyata ulu baqiyatinnya itu sedikit. Orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya sedikit sekali. Ya.
yaitu orang-orang iman yang kami selamatkan dari siksa. No, mudeng. Berhubung jumlahnya sedikit, mereka tidak punya kemampuan yang maksimal untuk amar ma'ruf. Disepelekan, diremehkan, dikucilkan, malah diusir, malah diantemi. Ya kan? Itu mereka tidak punya kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dolim itu lebih dominan. Itu masalahnya. Ya sudah, yang dolim kami seksa, mereka yang ulu bakiyatin walaupun jumlahnya sedikit kami selamatkan. Anda dulu ulu bakiyatinnya banyak. Tidak perlu kami seksa kan? No. Wataba'a dan mengikuti. Ya. Dan mengikuti sopo aladina orang-orang dolamu yang dolim mereka. Ya. Ma pada apa-apa utrifu yang diberi kenikmatan mereka. Nah. Fihi di dalam ma. Tapi orang-orang dolim itu mengikuti kenikmatan yang diberikan pada mereka. Artinya begini, katanya kalau aku mendustakan kamu, aku mau disiksa. Mana nyatanya hidupku ya tetap enak-enak saja. Ya kan? Hidupku lebih malah enak, nikmat. Pengikutku malah banyak. Ya kan? Mudeng. Ya, orang-orang yang dolim mengikuti kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Daripada melok awakmu, soro-soro ya, sengsara, mending aku menikmati kenikmatanku, ndak perlu percaya pada kamu. Ngono kan? Ya, wakanu dan ada mereka, orang-orang dolim, iku mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Kenikmatan yang diberikan pada mereka itu justru mereka gunakan untuk sarana dan prasarana melakukan dosa. Wong sugih duwite akeh, mau maksiat model apapun los. Semua bisa dibeli. Ngono kuwi masalahe. Ya, masalahnya ada di situ. Nah, ini ada riwayat An Qais ibni Abi Hazim koma Abu Bakrin fahamidallah wa asna alaih. Abu Bakar sewaktu masih hidup pernah nasihat di kalangan orang banyak. Ya ayuhan nas innakum takra'una hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai manusia, kalian membaca suatu ayat, wahai orang-orang yang beriman, urusilah diri kalian sendiri. Ya. Kalian tidak dibahayakan oleh orang-orang yang dolim selama kalian mendapat petunjuk. Kalian salah dalam menafsirkan ayat itu. Salahnya gimana? Kon nglakoni dosa ya lakonono, urusan-urusanmu dhewe, sing penting aku gak nglakoni. Kalau punya kepahaman seperti itu salah. Ditegur oleh Abu Bakar, salah. Pengertiannya ayat tidak seperti itu. Karena kami mendengar Rasulullah mengatakan innan nasa idza ra'awul munkar la yughayyirunahu ausaka an ya ummahumullah biiqabi. Karena manusia itu ya, kalau melihat kemungkaran, dia punya kemampuan untuk mengubah kemungkaran tersebut, tapi tidak dilakukan. Siksanya rata. Yang melakukan dosa disiksa, yang melihat tapi diam saja juga disiksa.
padahal tidak melakukan. Tapi roh menengahi. Ya. Seperti ada maling misalnya. Kita melihat maling ya melakukan kejahatan. Terus kita tidak lapor polisi. Kita juga disalahkan loh. Kenapa? Dianggap setuju dengan perbuatan jahat itu. No, nek salah ya dielingke. Ya. Wa makana dan tidak ada. Sapa rabbuka Tuhan kamu Muhammad liyuhlika agar menyiksa. Siapa Allah, siapa Tuhan? Al-Qura pada berbagai desa bidzulmin dengan kedoliman dari Allah. Wa ahluha dan utawi penduduknya desa iku muslihun, orang-orang yang berbuat baik, artinya beriman. Dan tidak mungkin Allah menyiksa suatu desa karena Allah mendolimi desa itu. Sementara penduduk desanya adalah beriman, tidak mungkin. Lah, terus dibalik, adanya Allah menyiksa suatu desa, itu yang dolim adalah mereka sendiri. Dan mereka tidak berbuat baik, tidak beriman. Walau sa'a dan seandainya menghendaki sapa rabbuka Tuhan kamu Muhammad. Jawabnya la ja'ala, niscaya menjadikan siapa rabbuka annasa pada manusia ummatan pada suatu umat wahidatan yang satu. Artinya memeluk agama yang satu. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu, ngono lho. Seandainya Allah menghendaki manusia itu dijadikan umat yang satu, agamanya satu ndil, tidak ada perpecahan, itu Allah bisa. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Wala yazaluna dan tidak henti-henti mereka. Ya. Iku muhtalifin, orang-orang yang berselisih di dalam urusan agama. Dan yaitu tadi tidak henti-hentinya mereka berselisih. Sampai kapan? Sampai kiamat. Hah? Ya kabeh ya ngaku agamane paling bener. Kayak dodol kecap itu. Kecapku ini nomor 1 pokoknya. Kecap yang lain nomor 2. Yang sana ya sama, kecapku yang nomor 1, yang lain nomor 2. Dan itu terus berselisih. Lah terus kita jangan terpengaruh. Ya kan? Karena dalam mempromosikan agamanya masing-masing, kadang ya mereka sopan, jujur, baik kan ngono kan. Jenenge wong arep ngapusi, ya kan? Orang kalau mau nipu, itu pasti dia mengambil simpatinya orang yang mau ditipu dulu. Ya. Setelah yang mau ditipu percaya, lah baru dihapusi. Termasuk investasi bodong ngono kuwi. Ya kan? Tuh. Ila kecuali man orang rohimah yang menyayangi sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad. Mereka tidak berselisih. Ya, kecuali orang itu disayangi oleh Tuhanmu. Diberi kebaikan, maka dia tidak berselisih. Dalam agama itu enak, nyaman, rukun, menyaudara, ngono. Jadi aroda lahumul khair fala yahtalifuna fi. Nah, iki gitu ya. Walidzalika dan untuk demikian itu berselisih ya. Dan untuk demikian itu berselisih ya. Khalaqahum menciptakan siapa Allah hum pada mereka ahli berselisih. No, ahli berselisih.
Dan sebaliknya, ya, walidzalika, dan karena demikian itu, makna kedua ya, tidak berselisih, ya, ya, ahli rahmat, ya, walidzalika, dan karena demikian itu tidak berselisih, berarti ahli rahmat. Khalaqahum, menciptakan siapa Allah, hum, pada mereka ahli rahmat. Ya demikian itu, orang yang ahli berselisih oleh Allah diciptakan untuk berselisih. Mudeng. Ya. Ya demikian itu, orang yang dirahmati oleh Allah diciptakan untuk dirahmati. Jadi ahli berselisih memang diciptakan untuk berselisih. Ahli rahmat diciptakan untuk memang diberi rahmat. Nah, milih endi kowe? Milih endi kowe? No. Milih ahli rahmat saja. Ya. Milih ahli rahmat saja. Ya. Watamat dan sempurna. Apa kalimatu rabbika? Kalimat Tuhanmu. Ya, dan sempurna kalimat Tuhanmu, yaitu la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ya ahli berselisih itu tadi. La'am la'ana niscaya memenuhi sungguh aku Allah jahannama pada neraka jahanam, ya. Minal jinnati, dari golongan jin, wanasi, dan manusia, ajmain, semuanya. Ya sing ahli berselisih kuwi mau. Ya, dan sempurna sudah kalimat Tuhanmu, yaitu niscaya aku akan memenuhi sungguh neraka jahanam dari golongan jin dan manusia semuanya yang tidak dirahmati oleh Allah. Yang tidak dirahmati oleh Allah. Wakulan, dan pada semuanya. Ya, dan pada semuanya. Semuanya yang memang dibutuhkan dalam hidup. Tulisan, jadi semua yang memang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Nakusu, akan mengkisahkan kami Allah alaika, pada atau atas engkau Muhammad, bayani min amba irusul, ya, dari kisah-kisah para rasul. Jadi ini sudah ditaker sama Allah. Jadi apapun nanti yang kamu butuhkan dalam hidup, wahai Muhammad, ya, pasti aku akan kasih tahu ke kamu. Ya, termasuk dari kisah-kisah para rasul terdahulu itu. Ya. Dari situ kamu bisa belajar apa yang kamu butuhkan dalam menghadapi kehidupan. Keren kan? Sangat keren. Sangat keren. Yaitu apa-apa. Nusab itu yang menetapkan atau mengokohkan kami Allah bihi dengan ma fuadaka, pada hatimu. Yang semuanya itu, ya, dengan itu semua hatimu aku bikin mantap. Kepahamanmu aku bikin kuat. Ya, kepahamanmu aku bikin kuat. Ya, cerita-cerita para nabi itu bisa menguatkan kepahaman. Ya. Yang semuanya fungsinya nusab itu bihi fuadak. Kami berikan kepahaman yang kuat di dalam
hatimu. Waja'aka dan telah datang. Ya. Ka kepadamu Muhammad. Fi hadhihi di dalam ini kisah para rasul. Ya, kisah para rasul. Atau ayat. Ya, ayat-ayat Al-Quran. Opo al-haqqu kebenaran. Dan ini loh, kisah-kisah para rasul termasuk ayat-ayat ini, ya, itu mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran. Ya, kamu ambil kebenarannya. Ya, ayat-ayat yang kamu kaji, kisah-kisah para rasul yang sudah kamu dengar, yang sudah diceritakan, itu mengandung kebenaran. Yang kedua, wa mau'idhatun dan nasihat. Ngaji iki mau rumangsa dinasihati tak gak awakmu? Nah, ora berarti isik bodoh. Ya, harus merasa dinasihati. Harus merasa dinasihati. Merasa ada di dalam kebenaran. Kedua, merasa dinasihati. Yang ketiga, wadzikra dan peringatan. Dielingke, barangkali lali, ya, barangkali salah, ya kan? Barangkali ada kesalahan dalam kehidupan, melakukan dosa dan lain-lain. Diingatkan lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Lah nek wong kafir dasarnya ora percaya, dasarnya sudah ndak percaya. Ngaji yo sore nek gunane. Karena memang dasarnya tidak percaya. Diselesaikan ya. Meh katam ya surat Hud. Wakul dan berkatalah kamu Muhammad. Liladina kepada orang-orang layuk minun yang tidak percaya mereka. Nah iki sing ora percaya ya kon ngomongi karo Nabi Muhammad omong ngono ku. Sing gak percaya kuwi. Sing ora percaya iki lho, omong ngono. Ini perintahnya Nabi Muhammad. Nah, awake dhewe ya kudu ngono. Ngomong ngono wong-wong sing ora percaya. Sing mau ngaji, males ngaji dan lain-lain. Ikmalu beramalah kalian. Ala makanatikum atas keadaan kalian. Wes kono, uripmu ya awur-awuren kono. Yang tanpa tuntunan kok. Ya. Ya. Ora diawur piye wong tanpa tuntunan. Ina sesungguhnya kami Nabi Muhammad dan orang mukmin amilun orang-orang yang beramal. Nah, kami juga beramal. Cuma bedanya kami ada tuntunannya. Ya. Wis ngono ae lho. Ora perlu gegeran. Wis ngono ae lho, enak lho. Enak. Wantadiru dan menunggulah kalian. Ya. Menunggulah kalian. Menunggu apa? Akibat uripmu sing ngawur kuwi engko, ya. Engko tunggunen. Akibate ya apa? Uripmu kan ngawur iki, ya. Uripmu kan ngawur tanpa tuntunan. Nanti lihat akibatnya bagaimana. Atau kamu tidak percaya pada Quran, pada Allah Rasul, itu kan karena apa? Lebih percaya pada setan kan? Bener gak? Ya kan? Ya wis, engko setan niku netepi janjine tak gak? Ngono kan? Kamu kan lebih percaya pada setan kan? Ya sudah, nanti para setan itu netepi janjinya apa enggak? Deloken lah awakmu kok dihapusi. Nah, ngono. Ina sesungguhnya kami iku muntadhirun orang-orang yang menunggu. Nah, kami juga menunggu kok, menunggu janjinya Allah. Ya. Lah ayat 121 dan 122 ini mansuh. Ya, wa quli malu di mau. Wa qul lil ladzina la yu'minuna
malu ala makanatikum inna amilun wantadiru inna muntadirun. Mansuh secara sejarah mansuh. Karena ayat ini diturunkan di Mekah dan pada akhirnya dimansuh dengan istilahnya save. Ya, istilahnya save. Jadi peperangan ini yang memulai orang musyrik. Ya kan? Tambah jarak, ya sudah. Akhirnya jalan terakhir ada perang Badar dan perang yang lain-lain itu. Ya. Walillahi dan iku bagi Allah. Ya. Ghaibus samawati, gaibnya beberapa langit, wal ardi dan bumi. Ya. Jadi gaibnya langit bumi Allah yang tahu semuanya. Apa yang ada di balik ini semua yang gaib ya. Allah yang tahu. Semuanya milik Allah. Termasuk barang gaib itu besok itu barang gaib. Besok kamu tahu mau ngamal apa? Akan terjadi apa? Enggak tahu kan? Besok itu masih gaib. Jangankan kok besok, nanti itu loh. 10 menit lagi itu masih gaib. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Semuanya Allah yang tahu. Ya. Wa ilahi dan hanya pada Allah yurja'u dikembalikan apa al-amru perkara kulluhu seluruhnya perkara. Termasuk Allah menyiksa orang yang menentang, memberi pahala pada orang yang taat. Jadi fayan takimu mimman aso wa yusibu man ato'a. Ya. Ya. Berhubung gaib yang tahu Allah semua perkara kembalinya pada Allah, fa'budhu. Oh, maka menyembahlah kamu Muhammad pada Allah. Wa tawakal dan berserah dirilah kamu alaihi atas Allah. Nanti Allah yang mencukupi kamu. Wa man yatawakal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nanti Allah yang menyukupi kamu. Wa ma rabbuka dan tidak ada utawi Tuhanmu Muhammad iku bighafilin zat yang lalai. Ama dari apa-apa tak malun yang beramal kalian. Yang beramal kalian. Jadi kami menunda semuanya termasuk menunda siksa. Ingat penundaan ini tetap ada batasnya. Siksanya kapan itu sudah ditentukan harinya. Itu. Katam surat Hud. Selanjutnya surat Yusuf.